Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, ikhwani wa akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia satu-satunya zat yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah pemilik alam semesta ini. Dia yang telah menciptakan seluruh alam semesta, memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada hati kita semuanya cinta kepadanya, cinta kepada Rabbul Alamin, juga mencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusannya. Dan mudah-mudahan dengan seringnya kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuat kita cinta dengan syariat Islam, senang dengan syariat Islam, dan tidak membenci satupun daripada syariat Islam. Dan syariat Islam adalah syariat yang sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan dengan tujuan yang sia-sia, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membekali kita dengan syariat Islam. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, yang sangat mencintai umatnya, yang sangat menginginkan umatnya selamat, yang sangat menginginkan umatnya itu banyak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berusaha untuk mempelajari agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan saya memakai malam hari ini syarah daripada Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam bab al-ittisal fil ibadah, yaitu sederhana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita akan menyampaikan hadis terakhir dalam bab ini. Dan pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru.
Kita bacakan hadisnya oleh Umar Abbas wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa rajulun qa'im fasara'an faqalu Abu Israil nadra an yakuma bis-shamsi wa la yaqul wa yastadilla wa la yatakallam wa yasum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu fa yatakallam wa yastadilla wa yaqul wa yutimma shawmahu. Rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, idza rajulun qa'im, di sela-sela sedang berkhutbah ada seorang laki-laki yang sedang berdiri. Fasal'anhu faqalu, maka Rasulullah SAW bertanya tentang laki-laki tersebut, kenapa dia berdiri di situ. Maka mereka berkata, para sahabat berkata, Abu Israil. Nama orang tersebut namanya Abu Israil, atau panggilannya Abu Israil. Nadara an yakuna fi syamsi wa la yaqul. Dia telah bernazar untuk berdiri di bawah teriknya matahari. Jadi Abu Israil sudah bernazar ingin berdiri di bawah teriknya matahari wala yaqud, dan dia bernazar tidak akan duduk, wala istadilla, dan dia tidak akan berteduh, wala yatakallam, dan dia tidak mau berbicara, wa yasum, dan dia dalam keadaan berpuasa. Jadi nazarnya berdiri di bawah teriknya matahari yang panas tentunya, dan dia tidak mau duduk, dan tidak juga berteduh, dan tidak mau bicara, dan dia dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi SAW, maka Rasulullah bersabda, "Muruhu falyatakallam wa yastadilla wa yaqul wa yutimma shawmahu." Perintahkan kepadanya untuk agar dia mau berbicara, suruh dia berbicara, wal yastadil, dan suruh dia berteduh, wal yaqul, dan suruh dia duduk, wal yutimma shawmahu, dan silakan dia menyempurnakan puasanya, tidak usah membatalkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Zakar al-muallif rahimahullah fi bab al-ittisal bil ibadah hadha al-hadith. Al-muallif Imam Nawawi rahimahullah taala itu menyebutkan hadis ini dalam bab al-ittisal bil ibadah, yaitu sederhana dalam beribadah. Alladzi la fihi rajul, yang mana di situ ada seorang laki-laki yang bernazar. Yuqalu Abu Israil, dan dia dipanggil sebagai Abu Israil. Apa nazarnya? An yakuma bis syamsi wa la yaqul, yaitu berdiri di bawah teriknya matahari dan tidak duduk. Wa yasmuta wa la yatakallam, dan dia diam tidak berbicara. Wa yasum, dan dia berpuasa. Wa kana sallallahu yakhutubu fara'a hadha rajul qa'iman bis syams, dan ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah dan melihat laki-laki ini yang berdiri di bawah teriknya matahari. Fasal'anhu wa akhbiru an qissatihi, maka Rasulullah bertanya tentangnya, maka pada sahabat memberikan kabar tentang laki-laki tersebut. Maka Rasulullah bersabda, "Muruh menyatakan malaku wajib masawmahu." Suruh dia berbicara, suruh dia duduk, ya, dan suruh dia berteduh, dan suruh dia menyempurnakan puasanya. Wa hadha an-nazru kana qad tadammana asya' mahbubah ila Allah wa asya' ghairu mahbubah. Nazar ini terkandung di dalamnya sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang Allah tidak cintai. Ya, jadi nazar tadi ada yang Allah cintai, ada yang Allah sukai, Allah ridhoi, dan ada nazar yang tidak Allah ridhoi. Amal mahbubah yang Allah beriat as-sawm. Adapun yang Allah cintai yaitu nazar dia berpuasa. Dan as-sawma ibadah, karena puasa itu adalah ibadah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu bersabda, "Man nadara an yuti Allah falyuti'hu." Akhrajah Bukhari. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Hendaklah dia melaksanakan nazarnya tersebut. Di nazarnya ada yang Allah cintai dan ada yang Allah tidak cintai. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man nadara an yuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia tunaikan nazarnya tersebut. Wa ma wuqufu qa'iman, adapun dia berdiri di syams, di bawah matahari, tadinya matahari menurut dari yastadi, kemudian tidak mau berteduh, wa qala la yatakallam hadza ghairu maqbul ila Allah taala. Adapun dia berdiri di bawah tadinya matahari dan tidak mau berteduh, kemudian tidak mau berbicara, maka ini tidak Allah sukai. Maka tidak boleh kita bernazar dengan sesuatu yang menyakiti diri kita. Falihada amar Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruka ma nadar. Maka di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk meninggalkan nazar tersebut. Karena itulah bukan hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nazar yang tidak sesuai dengan syariat, apalagi itu menyakiti dirinya, maka hendaklah ditinggalkan. Adapun yang Allah cintai, yang Allah sukai, maka hendaklah kita melaksanakannya. Wa yu'lam anna nadhara asluhu makruh wa qala ba'd ulama annahu muharram, innahu muharram. Dan perlu diketahui bahwasanya nazar itu asalnya adalah makruh. Ya. Asalnya bernazar itu makruh. Apa itu makruh? Ya, dibenci, tidak disukai. Waqala ulama dan ya, waqala ulama dan bahkan sebagian ulama mengatakan inna muharram, bahwasanya nazar itu hukumnya haram. Ya. Jadi asalnya nazar itu makruh. Bahkan ada ulama mengatakan bahwasanya nazar itu hukumnya adalah haram. Tidak boleh bernazar. Wajib annahu la yasihhat min nazar. Ya. Baik nazar an nazar. Bahwa sungguhnya tidak boleh bagi manusia itu untuk bernazar. Ya, dan nazar kalla nafsuhu malam yukallifu Allah. Karena apabila seorang manusia itu bernazar, dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak Allah berbani kepadanya. Ya. Walihada Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nazar. Maka di sini Rasulullah SAW melarang untuk bernazar. Sebagaimana sabdanya, innahu la ya'ti bi khair wa la yastakhriju bihi min al-bakhil. Rasulullah SAW, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa la yastakhriju bihi min al-minhu wa la yastakhriju bihi min al-bakhil. Tetapi ya, nazar itu biasanya keluar dari orang-orang yang bakhil, ya. Orang-orang yang pelit. Dia hanya melakukan sesuatu kalau dia bernazar. Dia bersedekah kalau bernazar. Pokoknya kalau ada motong kambing itu karena nazar dia. Motong ayam karena nazar dia. Dia puasa kalau nazar, bersedekah kalau nazar. Ini orang-orang yang pelit. Kalau nggak bernazar nggak mau dia bersedekah. Di sini sahih dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah taala. Walakin la tudrik anna al-insana darabban nazrul aqsam. Tetapi kalau sudah ditakdirkan bahwasanya manusia itu sudah terlanjur bernazar, maka nazar itu ada beberapa macam. Ada beberapa bagian. Ismul hukmuhu hukmul yamin. Yang pertama, ya, nazar itu adalah nazar yang hukumnya sama dengan sumpah, ya, bersumpah. Qismun akhar nazrun maksiyah. Dan ada nazar maksiat. Qismun tsalits, dan bagian ketiga nazrun ta'ah. Ada nazar yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nazar ada 3 macam, semua dijelaskan di sini. Yang pertama, nazar itu sama hukumnya dengan bersumpah, dan ada nazar ini nazar maksiat, dan ada nazar yang ketiga nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma nazar hukum yamin, adapun yang nazar yang hukumnya sama dengan bersumpah, Walladhi qasal insan bihi ta'kid syai', yaitu apabila manusia dia bermaksud untuk mentakkidkan sesuatu, untuk menekankan, atau nafyan atau isbatan, atau meniadakan ataupun menetapkan tasdiqan atau takdiran, membenarkan atau mentakkidkan. Jadi nazar yang semacam ini yaitu biasanya digunakan oleh seseorang untuk mentakkidkan sesuatu, untuk menekankan bahwasanya ini benar atau ini bohong, atau ini ditiadakan, tidak ada, atau menetapkan bahwasanya itu ada. Misal contohnya, ila kil rujul akhbartana bi kadza wa kadza walakinnaka lam tasduq. Faqala in kuntu kadiban falillahi alayya nadrun an nasuma sana. Contohnya seorang memberikan kabar kepada kita bahwasanya seperti ini, tapi kita tidak percaya, tidak percaya. Maka orang ini bersumpah, untuk meyakinkan bahwasanya apa yang disampaikan itu benar. Dan dia mengatakan, "Ikut tukar di wilayah yang ternazun an-nasu masana." Kalau aku berbohong dengan berita ini, maka aku bernazar untuk berpuasa setahun. Ini nazar yang sama dengan hukum yamin, sama dengan orang bersumpah. Kalau aku bohong dengan berita ini, apa yang disampaikan ini, maka aku berpuasa 1 tahun. Nah, ini termasuk hukumnya adalah sama dengan orang yang bersumpah. Perasa karena waktu minta ikan juga tidak perlu yusibahun nas. Maka tidak lupa lagi bahwasanya tujuannya ini adalah untuk meyakinkan manusia, untuk mentakkidkan perkataannya agar manusia membenarkan apa yang disampaikan. Ada hukum yang maka hukumnya sama dengan orang yang bersumpah. Wakadhalika aidan idza qasara al-misra yakun. Begitu juga kalau dia ingin menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan dia mengatakan illam af'al kadza falillahi al-nadrun an-nasumasan. Begitu juga mentakkidkan, kalau aku tidak melakukan hal ini, maka aku akan berpuasa 1 tahun. Misalnya dia berjanji ingin melakukan sesuatu atau ingin membantu kawannya, misalnya ingin meminjamkan uang sana temannya, dimentakkidkan, kalau saya tidak meminjamkan maka saya akan berpuasa 1 tahun. Atau yang lainnya apa yang dilakukan, kalau saya tidak melakukan itu maka saya akan berpuasa 1 tahun. Maka ini tadi sama dengan nadrun hukum yamin, yaitu sama hukumnya dengan bersumpah. Apa namanya? Satu-satunya nama amal niat, kalau sungguhnya setiap orang itu tergantung dengan niatnya. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Setiap seorang itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka apabila dia tidak melaksanakan nazarnya tadi, sumpahnya tadi, hendaklah dia membayarnya dengan apa tadi? Sesuai dengan orang yang melanggar sumpahnya. Apa itu? Yang pertama, dia memberikan makan kepada 10 orang miskin. Di surah Al-Maidah kalau nggak salah, di juz
setuju awal. Kalau tidak bisa memberikan makan kepada 10 orang miskin, maka dia memerdekakan 1 bulan. Kalau tidak bisa, maka dia berpuasa selama 3 hari. Ya. Dan ada kisah seorang wanita, ya, dia berikan semangat kepada suaminya. Kalau kamu bisa hafal 30 juz, ya, boleh menikah lagi. Ya. Dalam waktu yang cepat, ya, suaminya apa 30 juz, semangat kan? Tapi istri cerdas, ya. Setelah suaminya hafal 30 juz, ya, tujuan tercapai. Dia akan sumpahnya diganti dengan puasa 3 hari. Ya, ya. Saya kalau sumpah saya tidak boleh nikah, ya. Saya ganti dengan puasa 3 hari. Ya. Tapi sudah dapat jadikan suaminya apa? Al-Quran 30 juz. Boleh dikasih dulu. Sudah semuanya hafal 30 juz. Amal kesusani ada pun, ya, nazar yang kedua, maka beberapa haram, ya, yaitu nazar yang haram. Jika nazar insan yahrumu alaihi al-wafa bihi mislu an yaqula billah al-yadrun an yashruba al-khamr. Seperti orang yang bernazar sesuatu yang haram, dia mengatakan, saya akan bernazar, ya, untuk meminum khamar. Nah, ini haram dan ini maksiat. Wa'ada nafsul muharram fala yahilu lahu an yashriba al-khamar. Maka tidak halal baginya untuk meminum khamar. Walakin alaihi kafarah yamin, ya. Tetapi baginya dia harus membayar kafarah tadi. Kalau apa ini perkaraannya yang rajih, ya, menurut pendapat yang kuat bahwasanya apabila seorang bernazar sesuatu yang haram, maka dia tidak boleh melakukan itu dan dia harus membayarnya dengan kafarah yang kita disamakan tadi. Dan ini perkara yang rajih. Wa in kana ba'd ulama qala inna la syai'a yang menakib atau menakab. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak wajib baginya membayar kafarah. Karena itu, ya, dia tidak terikat dengan apa namanya tadi, nazar tadi, karena itu nazar maksiat. Dan ketika dia sudah tidak melakukan, tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Tetapi pendapat itu bahwasanya walaupun itu nazar maksiat, ya, tidak boleh melakukan nazar itu dan juga dia wajib membayar kafarah, ya, sesuai dengan kafarah yang melanggar sumpahnya. Dan contoh yang lain juga, antakul al-mar'ah, seorang wanita mengatakan la ilaha nadrun antasuma ayyam haidha. Sesungguhnya, ya, contoh yang lain, seorang wanita bernazar dia akan berpuasa selama dia haid, ya. Wa hadha ra'na ila haram. Wa yajuzu an tasuma ayyam haid wa la kafarat yamin. Maka tidak boleh baginya dia berpuasa ketika haid dan dia wajib membayar apa tadi? Kafarah tadi. Amal qismu salih, adapun yang ketiga, ya. Nazar yang ketiga, bahwa nazar ta'ah, yaitu nazar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nazrul insan nazrul ta'ah, misal yaqulillah alayya nazrul an nasuma ayyam al-bid. Seperti dia bernazar ingin berpuasa bid, ya, wal salis asyar wal rabi asyar wal khamis asyar, yaitu tanggal 13, 14, 15. Jadi setiap bulan, ya, Ramadan atau bulan Zulhijjah bisa diganti hari yang lainnya. Maka di sini malam semua iwaf yang dinazari, maka dia menetap menepati nazar tersebut
Sesuai dengan sabda Rasulullah, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaknya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, lillahi alayya nadrun an usalli rak'atain fi duha. Atau dia mengatakan, saya bernazar akan salat duha 2 rakaat. Maka dia juga mentaati nazar tersebut, dia melaksanakan tersebut, menepati janji tersebut. Jadi bernazar ketaatan ini wajib kita untuk mentaati, untuk melaksanakannya. Beristamana dulu ala ta'ah wa la ta'ah wajib an yuwafi at-ta'ah wa la ta'ah la fala yuwafi. Adapun kalau nazarnya itu mencakup ada yang ketaatan di situ dan ada yang bukan ketaatan sebagaimana yang dilakukan tadi Abu Israil, maka dia menepati nazarnya yang sesuai dengan ketaatan dan dia meninggalkan yang bukan ketaatan. Seperti tadi dipilih seperti berdiri di bawah matahari, tidak berbicara, tidak berteduh, ini tidak boleh dilanjutkan. Adapun puasa, maka ini dia menyempurnakan puasanya. Wafasal nasnya dan banyak manusia pada saat ini istafada al-amro atau asfaqu alaihi binadri. Apabila dia dalam suatu perkara tidak bisa dapatkannya atau dia merasakan sesuatu yang berat baginya, dia bernazar. Kalau misalnya dalam itu, lalu insan qala alaihi nazar insyaallah maridi lafa'alna kada wa kada. Jadi sekarang banyak yang terjadi yang dilakukan oleh manusia itu bernazar apabila dia ingin mendapatkan sesuatu yang sulit didapatkannya, atau dia ditimpa suatu musibah, misalnya dia sakit, dia bernazar, kalau saya sembuh maka saya akan melakukan ini dan itu. Wahada manhun, dan ini yang dilarang, dan ini yang banyak dilakukan sekarang. Imana min karaha wa imana min tahrim. Bisa jadi ini adalah dilarang karena dia makruh, dan bisa karena dia memang haram. Rasulullah al-adiyah dimalidika bidun natur. Minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan kalau bisa itu tanpa bernazar. Artinya lebih baik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan sakit kita tanpa bernazar, jangan mudah-mudahan bernazar. Jadi jangan sedikit-sedikit bernazar. Bernazar seperti tadi, ataupun nazar ini kalau saya jadi ini, saya seperti ini, dan seterusnya. Dan ini yang dilarang. Tetapi nazar yang tadi taat tadi itu tidak ada syaratnya. Saya ingin sholat duha, tidak ada kalau begini. Saya akan sholat atau puasa tidak ada kalau mengatakan kami puasa kalau seperti itu tidak. Tapi memang dia nazar seperti itu. Saya akan bulan ini akan puasa seperti itu. Yang dilarang tadi adalah kalau ada syarat tadi. Kalau saya sembuh saya akan begini. Kalau saya sukses saya akan begini. Itu yang dilarang. Bisa itu makruh dan bisa itu haram. Maka nazar seperti ini lebih baik kita meninggalkannya. Apalagi kalau nazar yang haram tadi. Kalau saya bisa naik haji, saat pulang saya akan memotong kambing di tempat keramat. Dan ini terjadi. Di sini terjadi. Pulang dari haji, dia ke tempat keramat, memotong kambing. Nah, gimana? Pengaruh hajinya bagaimana? Bisa dibatal. Namun begitu. Misalnya kalau anak saya lulus PNS,
saya akan membeli sapi untuk menunggu ini dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang haram dan bisa, dan ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin al-farad annahu nazar insyaallah bari dulu. Bagi orang yang ala tadawakana wa subhanallah wajib alaihi an yuwaffiq an-nazar wala ma. Tetapi kalau dia yang sudah terlanjur buat nazar dan memang Allah menyembuhkannya, maka hendaklah dia melakukan apa yang diniatkan tadi, selama itu tidak haram dan selama itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia melaksanakannya. Kalau itu ketaatan, kalau dia sudah terlanjur bernazar tadi dan Allah sembuhkan, hendaklah dia menunaikan nazarnya dengan ibadah nazar tersebut adalah bukan maksiat dan bukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ada beberapa perkara di sini, di antaranya dalam syariat Islam, nazar tidak berbicara itu tidak termasuk tabarruk, yang bahwasanya bernazar saya tidak mau berbicara satu hari ini, itu bukan nazar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam syariat Islam nazar seperti itu. Jadi umat Rasulullah itu memang ada syarat untuk tidak berbicara. Kemudian hikmah selanjutnya atau pada selanjutnya, Allah tidak akan menerima amalan yang tidak disyariatkan. Walaupun itu menyiksa dirinya, berdiri tegak di bawah matahari, tidak berteduh, tidak berbicara, kalau tidak syariat Allah tidak akan terima. Percuma kita melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sia-sia. Allah tidak akan menerima. Dan ibadah itu tauqifiyah, harus jelas darinya tata cara, itu harus sesuai dengan tata cara Rasulullah SAW. Tata caranya diikuti daripada Rasulullah SAW. Sholat bagus, tetapi ada tata caranya. Baca Quran bagus, ada tata caranya. Zikir juga sangat baik, tapi ada sisa tata caranya. Tidak sembarangan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, segala sesuatu yang menyakiti diri sendiri tidak disyariatkan, menyakiti diri sendiri itu tidak disyariatkan dalam Islam. Kemudian tidak ada ketaatan dalam nazar untuk kemaksiatan, itu bukan ketaatan. Selanjutnya, nazar untuk ketaatan itu harus dipenuhi. Pada selanjutnya, melakukan amal ma'ruf itu sesuai dengan kemampuan. Rasulullah SAW dia berpuasa ketika itu, beliau mampu untuk memerintahkan kekuasaannya dengan perkataannya. Bagi kita dalam orang-orang menemukan kita kemampuan kita mampunya di mana. Kalau mampunya kekuasaan kita lakukan kekuasaan kita. Kalau kita berkeluarga di rumah kita berpuasa sebagai para keluarga. Kalau di masyarakat kita mempunyai nasihat, kita berikan nasihat. Kalau tidak mampu dengan nasihat, cukup dengan hati kita. Kita mengakui mengingkari perbuatan tersebut, kita tidak setuju dengan kemaksiatan tersebut. Iman itu, dan itu selama-lamanya iman. Kemudian terpenting, seseorang harus tabayun, prospek, sebelum mengingkari. Tanya dulu, kenapa? Seperti Rasulullah melakukan tadi, tanya dulu itu kenapa, apa sebabnya. Jangan langsung mengingkari, jangan langsung mengkhalis dan seterusnya, tapi harus tahu dulu. Karena kalau tidak ini sering terjadi kabar-kabar yang tidak benar. Berapa kita mendekat kita tanya dulu benar-benar. Jangan langsung belum benar apa namanya,
beritanya itu langsung kita sebarkan, ini berbahaya. Termasuk juga sekarang produk-produknya itu banyak tersebar. Ini dari ada campuran babi dan seterusnya, ya. Ini ada apa namanya? Dari lilin dan seterusnya dibuat, ya. Itu banyak yang kok, banyak yang tidak benar, ya. Banyak yang tidak benar karena memang di situ ada tujuan-tujuan untuk apa namanya? Untuk menjatuhkan lawan bisnis dan seterusnya. Itu banyak tersebar seperti itu. Setelah teliti tidak ada ya. Dan itu banyak yang terjadi. Apalagi itu masalah urusannya dakwah, masalah urusan syariat Islam, maka ini harus kita betul-betul kita balik ini. Apalagi berkaitan dengan kehormatan, ya, kehormatan seorang muslim, dia tidak melakukannya, kemudian kita sebarkan, ini juga sangat berbahaya. Baik masuk muslimin, rahimahumullah. Waktu sudah habis nih. Kalau bertanya silakan satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan dijelaskan kan, kalau dalam nazar ketaatan kita wajib untuk melaksanakannya. Nah, bagaimana kalau kita lalai kan tidak melaksanakannya? Apa ada harus bayar kafarat atau tidak? Gimana kalau nazar itu dalam ketaatan? Ya. Dalam ketaatan, ya, kita berusaha untuk melaksanakannya semaksimal mungkin, ya, itu dalam ketaatan. Tapi kalau memang tidak bisa, maka ya kita bisa dengan membayar kafarat yamin, kafarat sumpah tadi, baik itu memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan budak. Sekarang ya belum bisa kalau memberikan budak, maka bisa ya diganti dengan puasa 3 hari. Tapi kalau pertanyaan diusahakan betul kalau bisa dilaksanakan. Namun kalau betul-betul tidak bisa dalam kondisi mungkin yang tidak bisa kita lakukan, yang bisa diganti dengan ya membayar kafarat yamin dari wallahu a'lam. Jalan. Cukup ya, beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.